Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di podcast Sarah Sehat. Sebelumnya, saya host Saskia Dea beserta tim podcast Sarah Sehat mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Tentunya semoga ibadah puasa kita semua berjalan lancar dan kita menjalankannya dalam keadaan sehat raganya, bahagia jiwanya. Bulan Ramadan ini cukup dinanti-nanti ya, terutamanya untuk, para umat muslim, dan ada satu hal yang menjadi concern nih ketika puasa, yaitu bau mulut. Dan udah hari ini kita mendatangkan ahlinya, siapa lagi kalau bukan dokter gigi. Halo Halo Mbak Saskia, dokter, halo teman-teman sehat Sarah ya? Sehat. Alhamdulillah hari ini Alhamdulillah. sehat. Dokter bisa diperkenalkan dirinya dulu ke para pendengar podcast Sarah Baik, Sehat. terima kasih teman-teman Sarah Sehat atas waktunya, terutama kepada Mbak Saskia dan tim. Perkenalkan saya Dr. Gigi Salsabila Zahro. Saya adalah seorang dokter gigi umum yang sedang berpraktek di Tulungagung. Oke, terima kasih ya dokter waktunya. Nih Sama-sama. dok, tadi kalau kita ngomongin puasa, Mm-mm, pasti yang jadi keluhan ya, banyak mm-mm, orang tuh pasti terkait bau mulut. mm-mm, pasti itu ya. Pasti ya? Pasti Jadi banget. yang pertama, kenapa sih dok bisa terjadi bau mulut ketika puasa? Jadi yang pasti ya, bau mulut, puasa, sama mulut kering itu sebenarnya adalah garis lurus ya Mbak Saskia. Iya. Jadi kalau kita berpuasa, otomatis nanti mulut kita akan lebih bau dan juga mulut kita akan lebih kering. Iya. Sebabnya apa? Sebabnya pada saat kita berpuasa, Iya. kita kan pasti kekurangan tuh cairan dalam tubuh kita kan juga akan lebih berkurang ya. Otomatis itu akan mengurangi produksi air liur atau saliva dalam mulut kita. Nah, kondisi tersebutlah yang menyebabkan mulut kita menjadi lebih kering. Kemudian, kondisi ini juga dikaitkan dengan adanya perubahan pH atau asam basa yang ada di dalam mulut kita, gitu ya. Pada saat kita berpuasa itu, pH dalam rongga mulut kita itu akan cenderung lebih asam. Nah, pada saat Oke. kondisi asam tadi bertemu dengan berbagai bakteri yang ada di dalam rongga mulut kita, dia akan bereaksi dan pasti menimbulkan bau mulut, begitu. Atau yang biasa kita sebut dengan halitosis. Oke, jadi Iya. itu tadi penjelasannya kenapa sih orang berpuasa itu bisa bau mulut gitu ya Mm-mm. dok ya. Terus gimana sih manajemennya nih dok biar Mm-mm. mengurangi untuk bau mulut sendiri gimana biar kita tetap Iya. pede? Oh ya, aku Hmm, juga mau jelaskan. oke. Sebenarnya halitosis atau bau mulut Hmm, tadi itu adalah hal yang wajar karena pada saat kita berpuasa kan pasti berkurang nih aktivitasnya. ya. Seperti pada saat kita setelah bangun tidur, biasanya kan Mm-mm. pas bangun bangun tidur kita kan gini ada istilah, aduh bangun tidur nafasnya kayak bau naga Iya, gitu kan ya. benar 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 Nah benar iya benar. kayak gitu karena memang aktivitas dalam mulut kita itu berkurang, kita tidak menelan ataupun tidak mengunyah begitu ya. Oke. Nah, halitosis yang tidak wajar itu yang bagaimana? Nah, Mm-mm. yang tidak wajar itu adalah yang disertai dengan penyakit yang serius. Nah, kalau kondisi tersebut memang harus dikonsultasikan dengan dokter penyakit sistemiknya, begitu. Nah, Oke. penyebabnya apa nih? Kok bisa? Kenapa Iya kan ya tadi Mbak iya iya Saskia nanya ya? iya iya. Ya itu tadi jelas ya, bau mulut tadi disebabkan karena memang berkurangnya aktivitas dalam rongga mulut kita tidak makan, minum selama kurang lebih 12 sampai 13 jam Iya. dalam sehari dan Mm-mm. kemudian juga kita tidak ada aktivitas mengunyah. Padahal sebenarnya air liur dan juga aktivitas mengunyah tadi mempunyai fungsi di dalam mulut kita. Fungsinya Oke. apa gitu Iya kan ya? iya. Fungsinya adalah self cleansing atau membersihkan mulut secara alami. Oke. Sebenarnya gitu ya. Iya Jadi iya kalau iya orang iya. air liurnya terlalu banyak itu sebenarnya ya memang digunakan dalam mulut Oke. kita gitu ya. Nah, Mhm. pada saat berpuasa kan otomatis self cleansingnya tadi akan berkurang. Berkurang. Kemudian jika tidak ditangani dengan tepat atau dibiarkan, mungkin kita males sikat giginya. Iya, Nah, seperti itu akan menimbulkan bau mulut yang sangat mengganggu. gitu. Jadi ya Hmm. cara menjaganya dengan kita tetap sikat gigi Iya, gitu ya benar dengan rutin sekali. menjaga kesehatan mulut dan gigi Iya. akhirnya untuk mengurangi keluhan bau mulut itu tadi. Mhm. Terus nih dok, banyak dulu waktu saya SD, ingat Mhm. banget nih, nggak boleh sikat gigi kalau lagi puasa, nanti Mhm. batal. Gimana dok penjelasannya? Ah, itu pasti keminum kan air air airnya air Kumur-kumur kumurnya. ditelan gitu Nah, ya. itu yang bikin batal. Hmm, Jadi ya ya. sebenarnya pada saat kita sikat gigi pada saat puasa itu diperbolehkan asal waktunya tepat. Waktunya Oke, kapan gitu ya? Waktunya adalah setelah makan sahur, yaitu oke, pada saat imsak itu segera dimaksimalkan sebelum azan subuh berkumandang, terus iya. kita segera sikat gigi.
gitu. Oke. Agar nanti pada saat kita beraktivitas juga lebih percaya diri, lebih segar kan ya. Iya. Walaupun pada dasarnya kita juga tetap nggak menelan makanan apapun. Terus nanti yang kedua adalah pada saat kita setelah berbuka puasa gitu. Jadi jangan sikat gigi pas siang bolong ya. Soalnya kadang ada modusnya itu ya. Oh Ketemu gitu, juga. itu jadi rekomendasi dari dokter gigi itu tadi, Iya. waktu untuk kapan sih menyikat gigi yang terbaik ada tadi ya Dok, setelah kita Mm-mm. sahur dan setelah pas kita berbuka. Iya, oh iya, Soalnya iya tambah satu lagi, iya semisal pada saat kita setelah berbuka puasa, kan iya tadi anjurannya adalah sikat gigi nih ya. iya, Kan kita nanti pas Isya ataupun setelah terawih kadang mhm, masih lapar atau masih pengen makan. Nah, betul, itu saran saya adalah lakukan sikat gigi lagi. sikat gigi Jadi sebelum tidur sebelum sebaiknya tidur. sikat gigi lagi. Oke, terus nih Dok, kita kan buka puasa identik dengan Mm-mm, takjil nih, mm-mm, yang pasti es lah manis-manis. mm-mm. Ini gimana nih Dok, apakah bisa nih, keluhan-keluhan gigi yang datang ke dokter gigi ini di Mm-mm. bulan puasa ini diakibatkan dari makanan juga? Tentunya iya ya Mbak Saskia. Iya Namun gini, yang perlu kita garis bawahi adalah makanan manis iya, ataupun minuman manis itu sebenarnya berdampaknya nggak langsung ke gigi kita. Yang lebih oke. berdampak adalah ke dalam tubuh kita. Pasti ya pada saat Iya iya kita iya. berpuasa itu kan pasti ya seharian itu pasti sudah membayangkan ya nanti mau buka makanan Iya, apa, mau lapar mata minuman. dulu. Nah iya, kita kebanyakan kalap mata. Akhirnya kita Betul. cuma mengambil makanan yang mengandung banyak gula ataupun mengandung banyak karbohidrat. Sedangkan di dalam tubuh kita itu sebenarnya membutuhkan asupan nutrisi yang seimbang. Pada saat puasa kita juga harus memperhatikan nih vitamin yang masuk, Iya. serat yang masuk ke dalam tubuh kita, karbohidratnya harus oke, terus proteinnya juga masuk dan juga Iya. mineralnya juga harus terpenuhi. Gitu ya. Akhirnya ya itu tadi mungkin selama puasa kita akhirnya lebih merasakan aduh lemas, gampang ngantuk, gampang aduh lebih nggak fit dari biasanya padahal sebenarnya nggak ada halangan ya kita berpuasa Betul, setiap hari itu harus bisa tetap fit bisa. gitu ya. Jadi gizi seimbang itu tadi ya, kita Mm-mm. patokannya tetap. Jadi Iya. sama mungkin kalau akhirnya terjadi keluhan nih, mungkin Mm-mm. karena habis makan manis itu tadi nggak menjaga Iya benar kesehatan. sekali. Sebenarnya makanan manis tadi itu nggak berefek langsung ke gigi kita Iya pada saat hari ini nih makan manis nih jam 6 jam iya 7 langsung sakit gigi itu. Jadi memang memerlukan proses ya secara iya, kimia itu tadi. Kalau pada saat makanan manis itu ya antara gula sama karbohidrat iya ketemu dengan bakteri-bakteri yang ada di dalam rongga mulut kita. iya, Tadi itu menyebabkan pH dalam rongga mulut kita menjadi cenderung lebih asam. Nah, asam tadi mengenai gigi nih ya. mhm, Gigi akhirnya itu kekurangan mengikis seluruh lapisan mineral yang ada pada gigi kita. Lama-kelamaan nanti pasti terbentuk karies atau gigi yang gigi lubang. berlubang. Iya, seperti itu prosesnya. Jadi Oh, nggak memang langsung. nggak langsung, nggak bisa Mm, langsung jadi it's okay kalau teman-teman pada mau nih buka sama yang manis-manis karena mengembalikan energi juga iya, ya, benar maksudnya sekali. yang makanan minum yang manis-manis, Mm-mm. cuma tetap harus seimbang tuh karena yang kita Iya, pikirkan juga nggak cuma untuk ke mulut dan makan aja, tapi iya. untuk kesehatan secara general Mm-mm. juga. Oke, terus nih Dok, tadi selain menjaga, kesehatan mulut di rumah secara pribadi, sikat Mm-mm. gigi gitu ya, boleh nggak sih Dok kalau umpamanya jadi tadi ya, aduh aku kok sore-sore nih kok udah nggak enak bau nafasnya gitu, terus pakai Mm-mm. obat kumur gimana Dok menurut dokter? Jadi penggunaan obat kumur Iya ataupun apapun sebenarnya yang kita konsumsi masuk ke dalam mulut kita iya itu boleh dilakukan asal waktunya tepat. Sama seperti sikat gigi tadi pada saat kita berpuasa ini, iya sikat gigi kan cuma dilakukan pada saat setelah makan sahur. iya. Nah, dimaksimalkan tuh ya sebelum subuh sama pada saat nanti berbuka puasa. Seperti itu. Nah, penggunaan obat kumur juga sama. Penggunaan obat kumur ini boleh dilakukan bahkan lebih bagus karena dia Iya, akan memaksimalkan kebersihan rongga mulut kita. Memang benar-benar membunuh bakteri. Itu tadi, tapi asal tidak dilakukan di siang bolong ya. oke. Jadi Tadi. di waktu yang tadi direkomendasikan tadi ya Eh, Dok. Terus Dok, kalau masalah obat kumur nih, ada mm, nggak rekomendasi tertentu dari dokter gigi? Soalnya saya ini juga mau tanya nih secara pribadi. Ada iya. nggak Dok rekomendasi obat kumur yang perlu dihindari atau yang Ya, direkomendasikan? benar sekali. Obat kumur. Obat kumur tuh selalu ditanyakan pada pasien-pasien saya, dok, boleh Iya nggak ya pakai obat kumur? Boleh, obat kumur tuh bagus memang fungsinya buat membunuh bakteri, iya tapi kita perlu memperhatikan komposisinya gitu. Nah, obat kumur yang seperti apa yang bagus? iya Obat kumur yang bagus itu adalah obat kumur yang tidak ada kandungan alkoholnya, gitu ya. Karena beberapa obat kumur tuh sebenarnya mempunyai fungsi. Ada yang cuma menyegarkan aja, ada yang memang dia
berfungsi untuk membunuh bakteri dalam mulut kita. Sedangkan jika kita memang menggunakan obat kumur secara berlebihan atau dengan komposisi yang salah, otomatis di dalam mulut kita tadi sebenarnya kan kita mempunyai flora normal rongga mulut nih atau Iya. aktivitas mikroorganisme. Bakteri di dalam rongga mulut kan macam-macam ya. Ada yang Iya. baik, ada yang jahat. Nah, seluruh bakteri nanti akan terbilas gitu. Nah, yang seperti itu tuh malah membuat mulut kita malah semakin banyak keluhannya, mungkin akan lebih kering, lebih panas, lebih nggak nyaman lah dari biasanya. Jadi itu ya Gitu. pemilihan produk yang tepat. Kita harus lihat Mm-mm. komposisinya. Iya. Gitu. Terus yang terpenting lagi nih, Dok. Cara menyikat gigi yang baik dan benar. Kalau tadi dikasih tips, sikat giginya di waktu ini, tapi kalau kita ternyata melakukannya selama ini Iya. salah, itu kan sama aja bohong ya, Dok ya? Mm-mm. Jadi gini ya Mbak Saskia ya, Iya. sikat gigi yang benar itu didasari dengan 3 fokus utama ya. Yang pasti perkara waktu, Ya. durasi, dan juga teknik yang tepat. Gitu Oke. ya. Kalau perkara waktu kita tahu kalau hari-hari biasa embel-embelnya adalah bukan embel-embel ya. Ini memang harus tegaskan kalau sikat gigi yang baik adalah setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Itu adalah 2 waktu sikat gigi. Jadi jangan berlebihan, nggak perlu 3 kali sampai 5 kali, cukup 2 kali aja. Itu Oke. perkara waktu. Yang kedua Iya. durasi. Jadi Oke. sikat gigi kita nggak usah terlalu cepet-cepet gitu karena sejatinya sikat gigi itu ya kita membersihkan seluruh rongga mulut kita, gigi-gigi kita, seluruh gigi kita tersikat dengan Iya. baik seperti itu ya. Nah, durasi yang tepat adalah 2 menit gitu. Jadi jangan cepet-cepet Oke. gitu ya. Kan kadang kalau malah cepet-cepet ada yang luka malahan kena sikat gigi ya. Iya, 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 iya. Yang ketiga adalah teknik. Oke. Teknik itu banyak sekali mulai dari cara pemilihan sikat gigi yang sesuai dengan usia penggunanya, kemudian juga pemilihan odol atau pasta gigi dan juga caranya. Nah, cara yang seperti apa? Aduh, saya lagi nggak bawa alat-alat itu gimana Iya ya? nih. Next Gitu ya. aja mungkin bisa ditonton Ada, di boleh IG-nya sekali. Dokter Salsabila Zahro. Ya, sebenarnya Oke. sikat gigi yang benar itu adalah dipastikan seluruh rongga mulut kita itu tersikat, gigi Oke. kita semuanya tersikat, dan juga prinsipnya adalah sikat gigi itu seperti membawa seluruh sisa makanan keluar dari mulut, begitu. Cara yang tepat biasanya adalah kalau Upin-Upin bilang itu gini, bulat 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 bulat. ya. Nah, itu benar. Itu bener Bulat ya, Dok bulat ya? bulat. Oke, Iya. jadi nggak gosrok-gosrok ke samping gitu Iya, ya. gitu. Mhm. Benar Oke, sekali. jadi Bulat tadi bulat yang bulat perlu ya. dinotis adalah waktu, tek teknik, dan Mm-mm. durasi. Iya, benar Itu sekali. tadi, dicatat ya teman-teman semuanya biar kita nggak salah. Itu tadi perawatan kalau di rumah yang baik dan benar. Lalu kalau Mm-mm. kita nih, aduh udah waktunya nih perawatan ke dokter gigi, tapi Mm-mm. lagi puasa. Mm-mm. Perawatan aja apa aja yang boleh dan tidak diperbolehkan selama lagi puasa, Dok? Mm-mm. Nah, ini yang perlu ya masyarakat perlu tahu dan juga Iya. sejat saya tuh apa namanya banyak sekali yang sudah menekankan ini bahwa Oke. sebenarnya menurut fatwa MUI Iya. tindakan-tindakan kedokteran gigi itu tidak membatalkan puasa. Seperti apa contohnya? Seperti scaling atau pembersihan karang gigi, Iya. kemudian juga seperti tambal gigi, pencabutan gigi dan juga pencetakan gigi itu tidak membatalkan puasa selama nih ya Iya. dan notesnya selama dilakukan tidak dengan berlebihan. Jadi kan dokter gigi pasti kan mengeluarkan alatnya nih ya, alatnya kan ada mengeluarkan air nih ya. Iya. Nah, airnya itu juga bisa terkontrol oleh dokter giginya serta pasien tidak menelan air kumur secara sengaja. Iya. Dalam fatwa MUI juga dijelaskan Iya. bahwa sebenarnya kalau kita menelan sedikit atau tertelan secara tidak sengaja dalam jumlah yang sedikit Iya. itu tidak membatalkan puasa. Ya, tapi kalau kita sengaja, aduh, ke dokter gigi siang-siang biar sekalian menelan airnya, Kumur-kumur. itu yang dibatalkan. Oke. Gitu. Jadi ya dari niat kita kan juga mau perawatan gigi ya, Dok. Mm-mm, Apalagi benar juga ada sekali. udah dikeluarkan tadi fatwa MUI menyatakan kalau Mm-mm, nggak apa-apa gitu loh perawatan mm-mm, gigi ke dokter gigi juga. Terus nih, Dok, ngomongin perawatan gigi ke dokter gigi, kita bahas di luar bulan puasa juga lah ya. mm-mm. Kapan sih waktu terbaik ke dokter gigi? Ini nih ya, banyak sekali pasien yang ke dokter gigi itu pada Iya. saat sakit aja. Pada saat sudah mulai ada keluhan, ada rasa sakitnya, aduh dok, saya sakit gigi, baru datang ke dokter gigi. Iya. Padahal sebenarnya, kapan sih kontrol terbaik ke dokter gigi? Itu adalah setiap minimal 6 bulan sekali.
Nah, gitu ya. Pada saat 6 bulan sekali kita cek kan ke dokter gigi, kita screening ke dokter gigi, melihat apakah ada keluhan. Apakah ada keluhan yang kita tidak bisa lihat. Mungkin ada karang gigi yang sudah terselip, mungkin ada lubang kecil yang tidak terlihat oleh mata kita. Seperti itu ya. Iya. Nah, makanya nanti kalau kita minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi, agar dokter gigi bisa membantu mengeliminasi masalah-masalah tadi. Jadi Gitu. datang nggak keburu udah parah Sakit, banget, udah iya. sakit. Jadi preventif ya dok. Iya, Lebih baik benar sekali. mencegah daripada mengobati. Benar sekali. Oke, itu tadi masalah perawatan gigi ke dokter gigi. Mhm. Terus ini tadi dok, boleh nggak kita nyelipin pertanyaan dari teman-teman ya? Oh ya, boleh, nggak apa-apa, Gitu. Mbak. Ada nih Silakan. pertanyaan, apakah minum soda bisa membuat gigi keropos dokter? Jadi gini ya, pada prinsipnya soda kan pasti mengandung zat berkarbonasi ya, dan Iya. juga pasti ada kandungan asam, dan pasti kandungan gulanya juga sangat tinggi. Pada ya seperti tadi aku Iya. jelaskan, makanan-makanan apapun yang kita makan itu tidak berefek langsung ke dalam gigi kita, gitu ya. Pastinya malah berefek ke dalam tubuh kita dulu. Kapan sih bisa berefek ke dalam gigi kita? Apabila tidak dilakukan pembersihan dan penanganan yang tepat. Jadi mungkin setelah kita minum soda atau minum yang terlalu asam, makanan-makanan yang lengket ataupun makanan-makanan yang manis dikonsumsi secara berlebihan dan kita tidak memperhatikan kebersihan gigi kita, otomatis nanti membuat gigi kita keropos. Seperti itu. Jadi sebenarnya kunci utamanya ini ada di menjaga kebersihan gigi dan mulut kita secara rutin yang Benar dilakukan di sekali. rumah, dan itu juga yang ke dokter gigi yang setiap 6 bulan sekali Iya, itu ya benar dok banget. ya, yang kita harus rutinkan. Lalu ini juga jadi pertanyaan nih dok, mungkin untuk banyak orang di zaman sekarang ya. Ya, apa tuh? Tips untuk memutihkan gigi dokter. Iya, ini banyak sekali yang tanya, "Dok, kok gigi saya warnanya gini ya?" Iya iya. Sebenarnya nih yang perlu kita garis bawahi adalah warna gigi itu tergantung dengan ras sebenarnya ya. Ras di Indonesia kan ya kita tahu ya warna giginya Iya. memang tidak seperti orang yang negroid mungkin lebih putih, Iya. putih, putih banget. Iya. Kalau gigi orang Indonesia kebanyakan memang cenderung lebih kuning Iya. gitu ya. Iya. Cara tipsnya adalah kita kurangi nih makanan dan minuman yang memang berwarna. Contohnya apa? Seperti kopi, teh, susu coklat, bahkan minuman jamu yang ada warna kuningnya Oke, itu iya 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 juga dok. dapat membuat gigi kita berubah warna. Nah, caranya adalah ya kita kurangin tadi. Atau semisal kita memang nih aduh orangnya ngopi banget ya. Setelah minum kopi sebaiknya dibilas dengan air putih gitu. Oke. Jadi kalau setiap minum kopi kan kita nggak mungkin nih kemana-mana bawa sikat Sikat gigi gigi, ya. iya iya Jadi dok. ya itu tadi ya tetap bawa tumbler kemana-mana ya yang isinya Oke. air putih buat membilas mulut kita. Gitu. Oke dok, tadi berarti, nah ada pertanyaan juga nih dok. Mm-mm. Tadi kan kita harus menjaga kebersihan apalagi kayak orang-orang, "Oh, Mm-mm. aku ngopi nih sehari 2 Mm-mm. kali nih, Mm-mm. gimana dong gigi aku biar nggak cepet mengkuning?" gitu ya. Mm-mm. Ada kan dok tuh orangnya sekarang tuh pakai dental floss gitu-gitu. Mm-mm. Itu Iya. gimana dok? Apakah bisa membantu? Gini, kalau Mhm. dental floss Iya tadi atau benang gigi ya, iya. benang gigi itu boleh dilakukan, boleh kita pakai. Tapi fungsinya itu untuk membersihkan sela-sela gigi kita, gitu. Benang gigi itu efektif untuk membersihkan sela-sela gigi kita. Jadi kalau buat apa namanya warna gigi yang memang lebih kuning atau lebih coklat ya tadi caranya hanya kita mengurangi makanan dan minuman yang berwarna Iya. dan juga selalu bawa air putih kemana-mana gitu. Oke, setelah itu langsung minum air putih karena Mm-mm. bisa membersihkan secara langsung tadi ya dok ya. Mm-mm. Iya. Oke. Jadi tadi dental floss juga. Jadi selama ini kalau ada iklan-iklan tuh yang kayak permen pemutih-pemutih itu enggak ya, Dok? Yang bisa dikunyah-kunyah terus bisa mutihin itu enggak ya? Aduh itu menakutkan ya malah banyak kandungan gulanya soalnya. Oh iya malahan Mm-mm. ya. Jadi Mm-mm. enggak ya guys, no no. Mm-mm. Caranya ada cuma menjaga kebersihan gigi dan mulut Iya, benar gitu sekali. secara Mungkin, rutin. oh iya, saya ingin menambahkan juga, Oke. selain penggunaan dental floss, bagaimana sih cara membersihkan gigi agar lebih bersih dan juga Iya. lebih Iya. nyaman? Ya, kita mungkin ada beberapa orang yang masih awam ya tentang menyikat lidah, gitu ya. Oh iya iya Membersihkan iya lidah iya dengan iya. scrub lidah ataupun Mhm. dengan sikat gigi secara halus dengan searah, itu Iya. bisa membersihkan plak yang ada di dalam lidah.
Jadi memang apa namanya kan lapisan lidah kita itu ada yang warnanya putih ya, Iya iya kan iya, itu Dok. plak Iya. terbentuk dari sisa makanan. Nah itu Mhm. efektif buat membuat gigi kita dan nafas kita lebih segar Oke. gitu. Oh itu guys, jadi tadi selain sikat gigi juga bersihin lidah juga ya, Dok, ya? Jadi pakai Benar sikat gigi sekali. biasa aja bisa ya, Dok, ya? Tapi pemilihan sikatnya harus tepat, harus yang halus Yang halus, bulunya. oke. Sikat yang halus kita kita pakai tuh untuk membersihkan lidah kita juga ya di situ ya. Mm-mm. Terutama nih untuk orang-orang yang makannya sembarangan nih Iya, apalagi ya, Dok. Kalau yang makan sembarangan ya harus dijaga juga kebersihan iya gigi dan benar mulutnya sekali. ya biar nggak cepat berlubang gitu. Oke, dokter. Terus terkait apa namanya bulan puasa ini, Mm. ada nggak tips khusus dari Dokter Salsabila Zahra untuk teman-teman pendengar podcast Saras Sehat? Wah, kalau udah masuk tips kayaknya udah mau akhir kah ini? Gitu ya. Tips dari saya, tips yang pertama pasti ya kita harus menjaga kebersihan gigi dan mulut kita dengan cara apa? Dengan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Tadi sudah saya jelaskan, waktu yang tepat pada saat kita berpuasa adalah setelah makan sahur dan juga setelah waktu berbuka puasa. Kemudian juga jangan lupa gunakan dental floss dan sikat lidah kita supaya terhindar dari plak dan sisa makanannya gitu. Kalau dibutuhkan memang menggunakan obat kumur, silahkan karena obat kumur juga berfungsi untuk membunuh bakteri. Gitu. Itu tips yang pertama. Ini butuh Oke, berapa tips? monggo, silahkan dokter. Tips yang kedua ya, aku punya 3 tips nih. Tips yang Oke, kedua adalah penuhi asupan nutrisi yang seimbang. Jadi tadi ya kita perlu memperhatikan vitamin, serat, mineral, terutama mineral nih ya. Padahal kita pada saat puasa ini tetap dianjurkan untuk minum sebanyak 8 gelas per hari. Waktunya kapan? Waktunya pada saat berbuka puasa itu 2 gelas ya. Kemudian 4 gelas di saat jeda setelah berbuka puasa hingga kita tidur, itu 4 gelas, dan 2 gelas lainnya pada saat kita sahur. Gitu. Tips yang ketiga adalah periksakan gigi Anda, gigi teman-teman sekalian jika memang ada keluhan, mungkin ada penumpukan plak ataupun ada gigi yang berlubang, biar segera tereliminasi masalahnya. oke, ya ampun Gitu. tepuk tangan semuanya buat Dokter Salsabila Zahra. Saya pribadi dapat banyak ilmu loh sejujurnya ini, Terima tapi kasih. kita nggak mungkin terus ngobrol di sini pasti akan durasinya panjang banget. Jadi monggo nanti untuk teman-teman kalau mau dapetin tips kesehatan gigi juga bisa mungkin mampir ke Instagramnya Iya, Instagram aja. Dokter Salsabila Iya, Zahra, benar atau sekali. boleh banget nih dok mungkin nanti langsung konsultasi ya dok ke kliniknya. Di mana dok kliniknya sekarang dokter? Aduh, kliniknya di Tulungagung. Nanti buka Google Maps atau lihat IG aja deh. Oke, apa namanya dokter? Klinik praktek mandiri Oke, Salsabila praktek Zahra. mandiri dokter gigi Salsabila Zahra. Oke deh gitu aja podcast Sarah Sehat kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sarah Sehat, sehat raganya, bahagia jiwanya. Sampai jumpa.